Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firhan Nurul Aziz dengan NIM 2303010012. Dalam video ini saya akan mempresentasikan mind mapping mata kuliah konsep dasar pendidikan sejarah. Berikut adalah materinya. Baik, untuk materi yang pertama adalah hakikat pendidikan sejarah. Pendidikan sejarah itu pada hakikatnya memiliki mencangkup tiga subbab. Yang pertama tentunya adalah pengertian, ya. Kemudian tujuan, dan yang terakhir adalah manfaat. Baik, kita akan mengulas satu persatu, mulai dari pengertian pendidikan sejarah. Jadi pendidikan sejarah itu merupakan upaya yang terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik melalui pemaknaan terhadap peristiwa di masa lalu. Nah, potensi yang dikembangkan dari peserta didik ini meliputi potensi pengetahuan, kecakapan, kemudian karakteristik, keterampilan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk tujuan pendidikan sejarah itu tujuannya adalah untuk mengembangkan pengetahuan dan mengembangkan pemahaman atau meningkatkan pemahaman mengenai kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya masyarakat bangsa Indonesia atau serta dunia, ya, serta masyarakat di lainnya Indonesia. Begitu. Kemudian untuk manfaat pendidikan sejarah, pendidikan sejarah ini memberikan manfaat, ya, tentunya. Salah satunya adalah mengetahui peristiwa dan kejadian di masa lampau. Dengan kita mengetahui peristiwa dan kejadian yang terjadi pada masa lampau itu, kita secara langsung dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang apa yang terjadi pada saat itu. Kemudian mengembangkan pemahaman tentang dunia di sekitar kita. Nah, melalui kajian sejarah atau pendidikan sejarah, kita dapat menggali akar peristiwa, transformasi budaya, dan perkembangan sosial yang telah terbentuk seperti yang kita kenal saat ini. Nah, kemudian mengenali keragaman budaya dan tradisi. Nah, belajar sejarah ini membantu kita untuk mengenali keberagaman budaya dan tradisi sehingga kita dapat lebih terbuka, lebih toleran terhadap budaya yang masuk, begitu. Baik, kemudian untuk materi yang kedua, ya, yaitu urgensi pendidikan sejarah. Jadi apa sih pentingnya pendidikan sejarah itu? Lah, pendidikan sejarah itu sangat penting, bro. Salah satunya itu ya sebagai berikut ini. Yang pertama adalah mengetahui peristiwa di masa lalu. Jadi sejarah itu secara langsung dan tidak langsung itu memberikan alat untuk menelusuri peristiwa di masa lalu. Dan hasil dari penelusuran tersebut kemudian dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Kemudian yang kedua adalah menanamkan nilai-nilai sejarah. Jadi sejarah itu memiliki atau mengandung nilai-nilai luhur, nilai-nilai yang baik bagi kehidupan manusia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah itu dapat memperkuat rasa atau sikap nasionalisme dan membangun karakter peserta didik untuk yang lebih baik. Jadi begitu. Kemudian mengajarkan berpikir secara kritis. Jadi pendidikan sejarah itu dapat mengajarkan kita cara berpikir kritis. Cara berpikir kritis itu seperti berpikir secara mendalam gitu. Kita tidak asal berpikir, kita itu tentunya mempunyai dasar dalam berpikir.
Kemudian bersikap rasional dan bersikap tidak skeptis. Nah, seperti itu. Materi yang ketiga ya, yaitu hubungan pendidikan sejarah dengan politik. Tentunya hubungan pendidikan sejarah dengan politik itu memiliki atau saling berkaitan ya. Dalam hal ini saya akan meninjau hubungan pendidikan sejarah dengan politik melalui kontribusinya. Jadi yang pertama, kontribusi pendidikan sejarah terhadap politik. Salah satunya adalah membangun kesadaran sejarah suatu bangsa. Artinya apa? Dengan kita mengetahui sejarahnya, suatu bangsa itu dapat memahami identitasnya atau karakter bangsanya sendiri dan dapat menghadapi tantangan politik dengan lebih arif dan bijak lagi. Kemudian dapat membentuk karakter suatu bangsa. Nah, melalui pembelajaran sejarah yang diajarkan itu dapat meningkatkan kesadaran sejarah terhadap peserta didik yang berperan dalam membangun karakter bangsa yang dapat menghadapi gejolak politik. Tentunya melalui peserta didik ya, melalui perkembangan peserta didik. Nah, kemudian kontribusi politik terhadap pendidikan sejarah. Yang pertama, pengembangan kurikulum. Artinya apa? Artinya pemerintah itu melalui kekuasaan politiknya dapat mengendalikan atau dapat merubah-rubah sistem perkembangan kurikulum pembelajaran sejarah untuk meningkatkan kualitas dari pembelajaran sejarah itu. Kemudian alokasi sumber daya. Dalam kekuasaan politiknya, pemerintah memberikan fasilitas dan dana yang memadai, pelatihan guru, dan akses ke bahan belajar yang penting untuk pendidikan sejarah yang lebih efektif. Jadi seperti itu. Oke, untuk materi yang keempat ini yaitu berpikir historis model historical thinking project. Apa itu? Yaitu suatu proyek yang memfasilitasi masyarakat luas untuk dapat memahami dan mengkomunikasikan beragam gagasan kompleks terutama yang berkaitan dengan sejarah. Nah, model berpikir ini dikembangkan oleh salah satu universitas yang berada di Kanada. Saya lupa nama universitasnya. Yang penting dari model berpikir ini menghasilkan 6 kemampuan. Yang pertama adalah menemukan signifikansi sejarah. Artinya menemukan arti penting dan makna masa lalu untuk kehidupan saat ini dan masa yang akan mendatang. Kemudian memanfaatkan bukti kesejarahan dan sumber primer. Dalam rekonstruksi sejarah itu kan perlu adanya suatu bukti atau fakta yang kuat, yaitu salah satunya dengan bukti sumber primer atau bukti utama gitu. Kemudian mengidentifikasi tentang berkelanjutan dan perubahan, menelusuri berbagai informasi peristiwa yang saling berhubungan serta memahami pola kehidupan dan adaptasi manusia seiring berjalannya waktu. Kemudian menganalisis tentang penyebab dan dampak. Peristiwa itu kan sebenarnya tidak hadir secara spontan, secara tiba-tiba sebenarnya, namun dipengaruhi atau dilatar belakangi oleh berbagai faktor. Oleh karena itu perlu
adanya analisis yang lebih mendalam, lebih mendetail lagi mengenai penyebab dan dampaknya itu. Kemudian mengambil perspektif sejarah, menguraikan tentang konteks terjadinya suatu peristiwa. Dengan memahami permasalahan di masa lalu itu, kita dapat memahami pula permasalahan di masa yang sekarang dan yang akan datang. Kemudian memahami dimensi etis dalam penafsiran sejarah. Sejarah mengajarkan tentang tanggung jawab sosial yang dapat membantu kita menghadapi permasalahan di masa sekarang melalui kajian sejarah di masa lalu. Jadi begitu. Materi yang ke berapa? Yang kelima, yaitu berpikir historis model NCHS. Apa itu? Yaitu sama seperti tadi, tapi ini dikembangkan oleh National Center of History in the School di University of California Los Angeles. Jadi ini dari Amerika Serikat ya. Intinya ini menghasilkan 5 kemampuan dalam berpikir, yaitu yang pertama adalah berpikir kronologis, kemudian yang kedua pemahaman sejarah, yang ketiga adalah analisis dan penafsiran historis, yang keempat kemampuan penelitian sejarah, dan yang kelima adalah analisis isu kesejarahan dan pengambilan keputusan. Baik, seperti itu. Materi yang keenam yaitu kesadaran sejarah. Apa itu kesadaran sejarah? Jadi kesadaran sejarah itu merupakan cara kita merefleksikan masa lalu secara kritis untuk memahami dan memecahkan permasalahan saat ini dan masa yang akan mendatang. Kesadaran sejarah ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama adalah pengetahuan kesejarahan. Artinya itu merupakan cara atau bagaimana kita mengetahui fakta, sumber, bukti, dan kepentingan dari peristiwa di masa lalu. Kemudian pemaknaan masa lalu, menguraikan arti penting dan mengambil nilai dari peristiwa masa lalu. Kemudian berpikir historis, kemampuan bernalar itu berdasarkan pengetahuan dan penafsiran tentang masa lalu. Kemudian pemecahan masalah, melakukan tindakan yang bijak di masa sekarang dan masa yang akan datang itu dari hasil refleksi terhadap masa lalu. Jadi seperti itu. Terima kasih. Seperti baik ya, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.